Siap minum. Akhirnya kan ku biarkan dirimu pergi tanpa kembali. Uya Kuya, artis dengan segudang bakat dan segudang profesi, selalu ingin tampil prima di setiap pertunjukannya. Bagaimanakah ia mempersiapkan pertunjukannya? Inilah Uya di belakang layar. Usai berdandan, Uya pun mendiskusikan hal-hal yang diperlukan untuk penampilannya dengan kru Superdil Antv. Ya, sekarang sudah pakai kostum ya. Ini warnanya abu-abu ya. Dan kita akan segera siap masuk studio untuk memulai Superdil hari ini. Harus semangat. Karena kontestannya 120 orang semangat semua. Kita harus semangat. Kita lihat siapa kontestan yang bawa pulang hadiahnya. Seperti tak kenal lelah, Uya menyuguhkan kemampuannya sebagai seorang entertainer. Punya sesuatu di saku celana kanan, punya sesuatu di saku celana kiri. Kanan, tengah ada, tapi tidak ditawarkan. Atlet. Dia tuh seorang yang punya semangat yang sangat luar biasa. Di saat dia tuh sakit, di saat itu dia kan manusia biasa ya. Di saat dia tuh dirinya juga pasti semua manusia itu akan ngerasain drop, akan ngerasain yang namanya sakit, yang ngerasain namanya jiwanya nggak fit. Nah, tapi di saat kayak itu dia tuh tetap profesional, tetap nunjukin pasti dengan kamera, dia tuh tetap ini loh Uya ini baik-baik ya. Padahal setelah itu dia Masih di SOS seputar obrolan selebriti dan pemirsa. Sebelum saya ngobrol lagi dengan Uya Kuya, saya mengajak Anda untuk mengakses live.viva.co.id untuk mendapatkan informasi menarik yang mungkin bisa bermanfaat bagi Anda. Uya, Yes, Juanita. jadi Uya ini kan memang khasnya itu beberapa tahun terakhir ini dengan hipnotisnya dia, gitu, dulunya gitu kan. Terus tiba-tiba nih berubah menjadi relaksasi. Nah, sebenarnya Uya sendiri memang pernah belajar secara khusus nggak sih untuk hipnotis itu sendiri? Saya sih belajar tuh dari tahun 2000 awal tuh, dari awalnya belajar sulap, dari street magic sampai belajar ilusi, komedi magic sampai hipnotis. Jadi sebetulnya semua saya pelajarin semua buat entertainment. Yang buat apa? Hiburan buat ya. Hiburan, iya kan. Tapi benar belajarnya itu sampai ke luar negeri, Uya? Sampai saya pernah belajar di Hong Kong, pernah belajar di Thailand, di Malaysia. Kenapa memilihnya itu hipnotis? Sebetulnya waktu saya dulu ke Las Vegas, lihat ada show komedi hipnosis, itu ngelihat orang melakukan show pertunjukan hipnotis tapi bikin kita ketawa gitu, nggak serem nggak apa, ya udah dari idenya situ, dari situ. Dan sulap pun akhirnya waktu dulu saya pertama kali melakukan sulap komedi tuh di sini banyak yang dicemooh, sulap kok lucu-lucuan, sulap kok begitu, tapi ya akhirnya sekarang semua orang melakukan sulap dengan komedi. Betul. Nah, dari hipnotis berubah menjadi relaksasi. Ya. Nah, kenapa dirubah seperti itu? Kan orang jadi bingung juga. Bedanya apa? Bedanya. Kenapa dirubah? Nah, kalau hipnotis itu kan orang di alam bawah sadar. Nah, akhirnya di tengah-tengah saya menyadari bahwa kalau kita menginterview orang dalam keadaan tidak sadar agak kurang etis. Nah, kalau relaksasi itu sama aja kayak orang curhat. Dia tidak kehilangan kesadaran, cuman dia dalam posisi yang sangat nyaman dan rileks. Jadi sama aja kayak lu misalnya mau curhat sama temen lu nyaman dong. Lu cerita, tapi kalau di relaksasi, orang tetap bisa ngontrol apa yang lu nggak mau omongin. Contohnya kan banyak orang misalnya, lu punya pacar nggak? Punya. Siapa namanya? Enggak. Itu relaksasi. Masih bisa nolak. Dan dia masih sadar gitu artinya gitu ya. Masih sadar, cuma dia nyaman dan rileks gitu. Oh, jadi sekarang relaksasi. Sampai akhirnya berjalan waktu, sekarang didaulat menjadi program game show-nya di Antv yaitu Superdil. Ya. Yang menarik itu pemirsa kan selalu ada istilah namanya trading ya. Lalu dipanggil juga juragan di situ. Juragan gitu Uya, ya. Agan Uya. Iya. Caranya gimana sih kalau trading itu? Mungkin tuh boleh kali sedikit menularkan ilmu ke gue gitu. Gua kasih pelajaran yang simpelnya dulu. Oke. Kesannya gue blow on banget ya dikasih Manis. simpel dulu. Biasanya nih yang bawa tuh cewek-cewek cakep ya kan. Tapi namanya si Putih ya. Putih. Kenapa jadi laki yang bawa? Biasa cewek pakai rok pendek, dia cakep, cantik, seksi.
Oh, gimana sih? Ini apa nih? Oke, ini kamu jadi kontestan ya? Oke. Karena kontestan mainnya sama saya. Oke, Yonita. Iya Mas Uya. Oke, pekerjaan sehari-hari apa? Saya model. Model. Oke, Yonita. Iya. Saya punya pilihan untuk Anda. Oke. Di sini ada sebuah box cantik berwarna coklat dengan list gold warna emas. Oke, bisa dilihat. Kita nggak tahu isinya apa. Bisa jadi sesuatu yang besar, bisa jadi sesuatu yang kecil. Namun ingat, di Superdil ada yang namanya zong. Kalau zong itu adalah tidak dapat apa-apa, jebakan. Oke. Ya. Dan kita tidak pernah tahu isinya apa. Nah, pilihannya adalah Yonita ingin memilih box yang cantik dengan list emas ini, atau ingin sesuatu yang ada di dalam tirai 3. Isinya lebih besaran yang mana, Bos Uya? Juragan Uya. Bisa jadi tirai kan lebih besar dari box. Mungkin Anda berpikiran yang lebih besar isinya juga sama besar ya. Namun belum tentu. Bisa jadi yang wadahnya besar, isinya juga kecil. Namun bisa jadi ya besar ya isinya besar. Nah, kita nggak pernah tahu. Jadi tugas Anda untuk berpikir, feeling yang mana? Mau box coklat atau tirai 3? Biasanya sih meskipun bentuknya kecil, isinya suka gede ya. Saya yang box aja boleh nggak? Oke, jadi Anda berpikir yang dalam tirai itu bukan sesuatu yang lebih besar dibanding box. Enggak sih, kayaknya enggak. Box aja deh. Box. Jadi Anda yakin box ini isinya tidak lebih besar Daripada dari tirai. Oke, Anda yakin di dalam box ini isinya lebih besar dibanding tirai? Iya, box. Gimana kalau ini zong? Kalau ini zong, berarti mungkin bukan rezeki saya kali. Itu box saya deh, box. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Deal ya. Oke, kalau begitu kita akan langsung lihat ya. Apa yang Anda tolak di tirai 3 tadi? Oke. Siap? Siap. Oke, Anda milih ini ya. Zong pasti Kita isinya lihat. zong. Oke, ya. di Zong tirai ya. 3 kita lihat. Jangan nyesal kalau ini hadiah saya ya. Enggak. Yang Anda tolak Yonita di tirai 3 adalah 3, 2, 1. Kenapa Musdalifah ada di Yang saya tolak sini? adalah istri Anda sendiri. Asik. Musdalifah. Ya Bang Nazar. Dia Nazar dong. Iya, lu ngapain nongol di sini? Hah? Emang nggak boleh ikutan? Boleh, Hah? kenapa Nggak boleh sih? ikutan. Asli apa kabar? Halo sayang, apa kabar? Bawa-bawa lagi ke sini. Inilah menariknya pemirsa ya. Jadi kalau bicara soal Uya ini memang selalu lekat dengan keluarganya ya. Nggak istrinya, nggak anak-anaknya, itu pasti berbondong-bondong selalu hadir di sekitar Uya. Tapi kan harusnya dia nggak on air hari ini di belakang layar. Ya kan namanya Ngikut-ngikut. surprise, kasih sayang, bentuk cinta. apa-apa Oh, jadi lu yang dia yang ditolak dia ya. Oh, iya Tapi kan iya. tapi iya. untuk menjadi pasangan hidup Iya. kan nggak ditolak dong. Oh, Uya. iya. Iya, aku kan satpam. Oh iya, Satpam security. kamu. Dia ngintilin terus ke Nah, mana-mana. jadi Asid ini sekaligus juga menjadi manajer. Manajer. Ini artisnya susah nggak di-handle? Susah nggak? Banyak luar tuntutan nggak dia? biasa. Gantengnya. Kalau dia sih kalau kayak makanan atau apa itu mudah. Cuman memang aku udah ngerti banget tipikalnya dia. Jadi memang untuk diberikan manajer baru misalnya gitu kan, itu kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Karena yang cuma bisa mengerti dia tuh kayaknya sih cuman saya. Astrid. siapa? Nah, hal apa yang bisa membuat Uya Kuya marah berkaitan dengan pekerjaan dia? Dan kalau Anda mau tahu, plus Anda mau tahu juga apa isi di balik layar nomor 2, SOS segera kembali setelah yang satu ini.